Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Permainan balap mini 4WD atau yang lebih akrab disebut sebagai balap Tamiya sedang diupayakan agar bisa masuk menjadi salah satu cabang olahraga di Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Moh Yanuar Anugrah selaku founder kejuaraan Tamiya CAF. Balap mainan yang sempat populer di tahun 90-an tersebut kini memang masih terus digandrungi oleh banyak peminat. Bahkan dalam kejuaraan nasional Tamiya bertajuk CAFX 4WD National Championship yang berlangsung di Bandung beberapa waktu yang lalu diikuti sampai lebih dari 300 peserta dari seluruh Indonesia. Sebagai penggemar berat Tamiya Magnum Saber dan Broken Gigant si Dinamo depan itu, saya tentu saja sangat mendukung kalau balap Tamiya bisa masuk sebagai cabang olahraga di Pekan Olahraga Nasional. Wong bridge dan catur yang pemainnya diem di tempat saja bisa jadi olahraga, maka balap Tamiya seharusnya juga bisa masuk menjadi cabang olahraga. Cuma sebaiknya jenis balapannya dibikin seperti edisi serial kartunya, di mana pemilik Tamiya harus ikut lari mengiringi Tamiyanya. Ini akan menjadi perpaduan olahraga yang sempurna, tubuh yang sehat dan hati yang gembira. Kalau balap Tamiya ini nanti berhasil masuk PON, maka di masa depan akan banyak upaya untuk menjadikan permainan-permainan masa kecil lainnya untuk juga masuk PON dan berstatus sebagai cabang olahraga. Di masa depan bukan tak mungkin permainan-permainan seperti Jinoboy, engklek, atau sudah mandah ya, sampai adu kelereng alias setin alias sneaker itu juga bisa masuk PON dan diakui sebagai cabang olahraga. Bukan hanya di level PON tapi bahkan level dunia, Pak ya. Bayangkan betapa di masa depan kelak ya akan lahir klub-klub olahraga kelereng yang dihuni oleh atlet-atlet pilihan. Bayangkan, klub-klub besar satu persatu membuka divisi kelereng. Barcelona bukan hanya punya tim sepak bola, futsal, atletik, dan basket, tapi juga tim kelereng. Begitu pula dengan AC Milan, PSG, Inter Miami, bahkan Al Nassr, Manchester United ya, semua punya tim kelereng. Indonesia yang punya ribuan pemain kelereng hasil tempaan alam dan didikan pergaulan sangat punya potensi untuk menjadi salah satu kekuatan kelereng dunia. Transfer pemain dari Indonesia ke Eropa menjadi hal yang sangat lumrah. Klub-klub kelereng Eropa beramai-ramai mencari talenta kelereng dari Indonesia dan memboyongnya ke sana. Betapa akan sangat dahsyat judul koran atau tabloid olahraga yang akan terbit. Sugeng Sujono, si kecel maut resmi hijrah ke Barcelona, siap taklukan kerasnya skena kelereng Catalonia. Atau misalnya gini, resmi jadi pemain Al Nassr, ribut Legimin, The Marble Destroyer, pecahkan rekor transfer dunia. Apa nggak dahsyat itu? Manchester United kembali menelan kekalahan di pertandingan Premier League pekan kelima. Dalam pertandingan melawan Brighton and Hove Albion, MU yang tampil di depan pendukungnya sendiri di Old Trafford harus rela mengalami kekalahan 3-1 dari tim tamu. Kekalahan ini menjadi kekalahan beruntun setelah di pertandingan sebelumnya melawan Arsenal, MU juga kalah dengan skor yang sama, yakni 3-1. Kekalahan melawan Brighton membuat MU kini terdampar di peringkat ke-13 Liga Inggris. Kekalahan tersebut juga membuat banyak pendukung MU mengkritik kinerja Erik ten Hag yang dianggap tidak mampu memberikan kemajuan yang signifikan pada permainan Manchester United. Padahal di pertandingan berikutnya MU harus bertanding melawan raksasa Jerman Bayern Munchen di fase grup Liga Champions. Memang klub yang satu ini tampaknya sudah tidak tertolong lagi ya, gonta-ganti pelatih dan beli pemain mahal-mahal tapi tetap saja kalahan. Kelihatannya memang sudah jelas bahwa MU ini sejatinya tidak butuh pelatih cerdas dan pemain yang bagus. MU cuma butuh pertolongan Tuhan. Ini sekarang peringkat ke-13 ya, peringkat yang bukan hanya papan tengah tapi sudah menjurus ke papan bawah. Menangis itu ya Sir Alex Ferguson melihat tim yang dulu ia bangun susah payah kini jadi tim yang sangat menyedihkan. Sebagai pendukung MU, saya memang masih punya kesabaran lah ya untuk terus mendukung tim ini. Walau tentu saja ini adalah sebuah masokisme lah ya. Tapi kalau kondisinya masih terus begini, kelihatannya saya akan hijrah lah ya jadi pendukung Petrokimia Putra aja ya. Ya kita lihat setidaknya sampai 3 bulan ke depan. Kalau masih saja kalahan, maka sudah saatnya MU harus berubah. Bukan berubah secara permainan, tapi berubah secara organisasi. Memang sudah nggak cocok jadi tim sepak bola Pak ya. Cocoknya memang jadi LSM atau lembaga ambil zakat saja. Itu Martial nggak perlu lagi latihan dribble, fokus ikut pelatihan advokasi saja ya. Rashford juga begitu, fokus belajar soal krisis iklim dan pemanasan global. Atau Harry Maguire lah ya, putra daerah, sudah waktunya beralih profesi dari pemain sepak bola menjadi pegiat seni dan budaya. Oke, terkait dengan berita ketiga soal Susanto, dokter gadungan yang bahkan sudah sempat bertugas di beberapa rumah sakit, saya sudah menghadirkan narsum yang tentu saja kompeten untuk membahasnya. Siapa dia? Ya inilah Mas Ega ya. Nama lengkapnya Mas Ega Farmasia ya. Iya, Ega Farmasia.
Betul sekali Mas Jadi beliau Agus. ini adalah tukang parkir di Apotek Sumber Waras. Mana apotek Sumber Waras yang mana nih? Palbapang dong. Palbapang Palbapang. masuk. Dan tentu saja Mas Prayit sebagai pengawas proyek ya. Betul. Jadi kita akan membicarakan isu, bukan isu lagi. Ini berita soal Mas Susanto ya. Susanto siapa itu Gus? Dokter Gadungan ini loh ada beritanya. Susanto dokter Gadungan dituntut 4 tahun penjara. Bayangkan gimana menurut tanggapan Saudara Ega terkait aksi Mas Susanto yang menjadi dokter gadungan dan bahkan sempat menjadi direktur salah satu klinik kesehatan loh. Berarti dia benar-benar mendalami sebuah peran ya. Perannya Jadi sangat dahsyat ya. mungkin loh ini mungkin dalam kehidupan sebelumnya tuh dia intel. Jadi setiap Intel. Iya, jadi setiap kehidupannya dia tuh berperan ingin mendalami tokoh-tokoh tertentu. Tokoh-tokoh tertentu. Fetishnya seperti itu. Cocok. Alter egonya berarti banyak. Alter egonya banyak. Dari farmasi mungkin next jadi ini obat pil. Cocok. Pasti nganu selidril dan lain sebagainya itu. Oh ya, ini perlu kita bahas karena ternyata Mas Susanto ini adalah kakak kelas kita. Di SMA. Di SMA. Oh, Susanto. Oh ya, ini info A1 ya. Susanto ini sebenarnya kakak kelas kita di SMA, tapi bukan lulusan karena kelas 2 itu sudah dikeluarkan gara-gara memalsukan rapot. Jadi memang sudah hobi untuk memalsukan sesuatu itu memang sudah terjadi sejak pendidikan di SMA. Berarti memang dahsyat Pak ya. Ini talenta-talenta yang harusnya bisa dikembangkan ke arah yang lebih baik, malah digunakan untuk ini kasihan pasien-pasien yang kena tipu ini ya. Ini mungkin ini ya faktor kelahiran ya, bisa kalau dari usia medis nih ya. Jadi ibunya atau keluarganya itu mengidolakan CIA atau FBI. Cocok. Kelihatannya seperti itu Mas. Iya, jadi itu mendarah daging untuk ya menipu-nipu kayak gitu, pendalaman karakter tadi itu. Dan memang ini menjadi tren yang agak mulai terjadi ya. Ini kan dokter gadungan. Polisi gadungan banyak ya kan. Benar sekali. Demi bisa DM haludik itu. Betul. Tentara gadungan banyak ya kan. Iya, seragam-seragamnya itu juga bisa dibeli. Bahkan dulu kena gadungan juga ada yang jadi Pak Wiranto. Dulu pernah jadi kena lo itu. Ingat aku itu. Ingat gak? Saya juga ingat kan. Sinetron gadungan itu, ya kan ada Pak Wiranto ikut berperan di sinetron tukang bubur naik haji. Itu juga pernah ya. Tapi kalau Pak Wiranto kan nggak gadungan-gadungan aman, cuma peran sehari 2 hari. Kalau ini sampai bertahun-tahun loh Pak. Bahkan ada yang acting kemenangan juga ada itu. Maksudnya gimana? Yang itu. Temannya Pak Wiranto ya kan. Saya tak macak goblok aja ya. Ini kok agak mengerikan. Temannya Pak Wiranto. Tapi menurut panjenengan gimana nih setelah ditangkap dan dituntut 4 tahun penjara, apakah kedepannya masyarakat masih akan tetap percaya untuk berobat di rumah sakit gitu? Karena ini katanya itu menurunkan kepercayaan masyarakat saat akan berobat ke rumah sakit, jadi tidak mudah percaya sama dokter gitu. Nah itu dia. Jadi di masyarakat kita yaitu pola-pola kehidupan masyarakat kita tuh ada yang namanya pengobatan alternatif. Oh siap. Itu akan menjadi role kunci dalam kehidupan ke depan. Cocok. Setelah ini sangkal putung merebak di mana-mana ya. Sangkal putung merebak di mana-mana. Tapi terus Hermansyah Bayu betul. ya. Supit manual. Wah, sekarang jadi semua akan dokter-dokter ganti tabib semuanya Nah, gitu. kan jadi isu-isu kayak di rumah sakit, wah itu rumah sakit tuh larang karena proyek-proyek tertentu. Nah, itu semakin ini. Wah, ini berarti sangat bahaya ini Sangat aksi Mas bahaya. Susanto ini. Ya, Mas Susanto, mbok tolong Mas nggih. Ya inspirasi panjenengan itu inspirasi ya. Kemampuan panjenengan itu harusnya digunakan untuk yang baik-baik, jangan digunakan untuk yang buruk-buruk. Aduh, menjelek-jelekan nama SMA kita yang sudah sangat harum loh sebenarnya. Betul, tapi itu mungkin karena ini ya, Gus, di SMA kita tuh ada sebuah kayak UKM. Apa? UKM apa yang ini? Yang pendalangan. Apa tuh? Ekstrakurikuler. UKS. Ekstrakurikuler apa jenenge? Oh. Sik pilo. Oh, semuanya aku. Cewek. Ekstrakurikuler sik manggung-manggung lho apa jenenge? Oh, sandiwara. Oh, teater sandiwara. Saya dulu pernah ikut. Nah, teater. itu pengampunya Bu Tentrem. Nah, mungkin dari situ Mas Susanto belajar. Oh iya, bahwa dunia ini memang hanya panggung sandiwara. Nah, itu kan. Mungkin itulah obrolan saya bersama Mas Ega. Siapa tadi? Farmasia ya? Ega Farmasia. Parkir di Apotek Sumber Waras Palbapang. Betul ya, sekali. Mas Fahid yang cuma menyimak tadi ya. Tadi kelihatannya setuju banyak hal ini Mas Fahid ini ya. Ya lah obrolan saya barusan bersama Mas Ega. Obrolan saya barusan sekaligus menjadi pengakhir episode Mojok Mentok hari ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Nah, ini Mas Susanto ini memang dahsyat sekali ya. Benar. Rapot dipalsukan. Rapot Pak, rapot cah kelas loro SMA kepikiran gitu. Kapan lagi SMA kita masuk berita ini ya? Iya, tapi kalau bisa ya jangan kriminal kayak gini ya. Iya, benar.
SMA Tidar Jaya. Sing motor sop kowe, Gus. SMA Tidar Jaya.